Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan seri dari neraca energi. Sekarang adalah neraca energi dengan reaksi jamak. Di video lain sudah disediakan neraca energi dengan reaksi kimia tunggal. Ini sama, neraca energi adalah bagaimana kita menghitung energi yang diperlukan ataupun yang dilepaskan dengan prinsip-prinsip neraca, ya, prinsip-prinsip keseimbangan lah antara input dan output. Kira-kira seperti itu. Ini dari Reclaites sekali lagi, dan kita lihat salah satu soal untuk diselesaikan di situ. Kita lihat soalnya. Reaksi cracking asam asetat di dalam furnace dilaksanakan pada suhu 700 derajat Celcius. Kemudian berlangsung reaksi paralel, ini reaksinya, ini reaksi pertama, asam asetat ya, kemudian ada reaksi kedua juga dari asam asetat, jadi reaksi paralel ini. Konversi asam asetat 80% ya, konversi keseluruhannya 80%. Kemudian fraksional yield-nya adalah dari ketin, dari yang ini. Fraksional yield dari ketin adalah 0,0722. Kemudian umpan masuk pada suhu 300, reaksi 700 kita lihat tadi. Kemudian panas, kita diminta menghitung panas yang diperlukan ya untuk berlangsungnya reaksi itu. Untuk setiap umpan 100 kg mol per jam. Ini soalnya. Nah, skema reaktornya seperti ini. Jadi masuknya asam asetat. Ini saya pindah dulu. Ini masuknya asam asetat. Kemudian keluarnya adalah hasil reaksi ya, baik reaksi 1 maupun reaksi 2 ini semua. Nah, ini reaksinya. Jadi keluarnya adalah ini, asam asetat, ketin, H2O, CH4, dan O2. Rumus neraca energi untuk reaktor ini, kita lihat rumusnya, ini umum. Jadi kita lihat panas yang diperlukan adalah panas yang dihasilkan, dibutuhkan, maaf ya, panas yang diperlukan adalah panas yang dibutuhkan untuk reaksi pertama, ya, dan reaksi kedua, gitu. Dan nanti panas itu ini minus karena ini dibalik ya, ini harusnya ditambah lagi tapi ini dibalik panas untuk yang dibutuhkan untuk memanaskan umpan dari suhu 300 ke 700 ya, jangan bingung dengan dibalik seperti ini. Nah, panas yang diperlukan, laju reaksi kimia, panas reaksi kimia. Nah, ini adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari suhu umpan masuk reaktor ke suhu reaksi. Ya, karena ini minus jadi ini dibalik. Ya, ini prinsip dari integral kan begitu. Ini hanya untuk reaksi pertama. Nah, reaksi kedua juga sama. Ini adalah laju reaksi kimia. Dan kemudian ini adalah panas reaksi kimia. Kita lanjutkan. Maka perlu 4 perhitungan ya, sama dengan waktu reaksi kimia tunggal, yaitu 1 laju reaksi kimia, 2 panas reaksi kimia, 3 panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan dari suhu masuk reaktor ke suhu reaksi, 4 neraca energi. Nah, satu-satu kita hitung ya, laju reaksi kimia. Ini reaksinya double, reaksi jamak ya, jadi lebih dari 1 maksudnya. Maka konversi total dari asam asetat ini adalah untuk R1 dan untuk R2 gitu ya. Sedangkan yang ini saya ganti dulu menjadi ini ya. Nah, yang ini adalah R1 ya kan, otomatis yang ini nanti R2 begitu. Konversi asam asetat 80% artinya umpan ini artinya adalah R1 tambah R2 80 kg. 80 artinya
0,8 atau 80% kali 100. Karena dia umpannya 100. Oke. Fractional yield-nya itu ya, by definisi dia begini artinya ya, tuh. Ya, artinya R1 adalah 0,0722 kali total konversi. Nah, ini maka bisa dihitung jadi seperti ini hasilnya. Ini laju reaksi sudah ketemu ya, R2-nya tinggal dihitung tuh ya. Tuh, tinggal dihitung aja pakai rumus yang ini kan, 80 dikurangi ini. Ketemu laju reaksi. Sekarang masuk ke perhitungan panas reaksi kimia. Nah, kembali rumus yang disajikan di awal, yang dimaksud panas reaksi kimia adalah yang ini untuk reaksi 1 dan yang ini untuk reaksi 2. Gitu ya, yang untuk reaksi 1 dan yang ini untuk reaksi 2. Nah, kita lihat ya, ini pembahasan tentang reaksi kimia ya. Itu. Belum pembahasan neraca energi sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau keseluruhannya ini baru neraca energi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Masih berhubungan panas reaksi kimia. Rumusnya kita kotakin sekarang. Ini yang dimaksud adalah ini dan ini. Sekali lagi. Nah, ingat reaksinya seperti ini. Ya kan? Ingat, kemudian nah masuk begini. Ya, panas pada suhu 700 adalah panas pada suhu standar 25 ditambah dengan koreksi temperatur. Ini. Ya, dari 25 ke suhu dia yaitu 700 ini. Ini Kelvin kan? Itu. Reaksi 1. Analog dengan reaksi 1 ya reaksi 2. Nih, ini R2 nih, salah. Ini dari bukunya salah ya. Oke. Kita akan hitung ini itu dan ini nanti. Ini dulu ya, yang ini dulu. Kita lihat. Nah, ini dari panas pembentukan, heat of formation diambil dari lampiran di Reclitis. Sama juga yang R2 ya. Sama, ini hasilnya sudah ketemu. Ini hasilnya sudah ketemu. Oke. Nah, sekarang perhitungan lanjutannya adalah dengan menggunakan CP. CP yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ada di appendix 3 ya, di Reclitis. Sedangkan yang Captain itu diberikan. Apakah di sana nggak ada, saya kurang tahu ya. Tapi belum ngecek lah, belum ngecek. Nanti kita cek. Appendix 3, ini kita ambil aja cuplikannya, ini appendix 3. Oke, jadi CP-nya berupa polinomial. Oke, jadi nanti kalau dihitung begini, nah seperti ini integrasinya. Ya kita di sini di video ini tidak menyajikan integrasinya, berharap ada video yang lain yang khusus bicara integrasinya. Ini ingat reaksinya kembali. Maka kalau dia produk itu positif, kalau dia reaktan itu negatif. Ingat ya, ini masalah reaksi kimia, bukan masalah neraca energi. Belum masuk ke neraca energi. Hasil hitungannya adalah seperti ini ya. Nah, ini langsung hasil yang ini nih. Langsung ya, kita tembak begitu ya. Ini hasil yang ini sudah dihitung. Nah, sudah digabungkan sama yang ini, sama yang halaman sebelumnya. Nah, jadinya begini ya. Nanti mungkin hitungan yang lain kita akan berikan. Perhitungan neraca energi sekarang. Oke, ini juga langsung jadi ya, tidak kita berikan hitungannya, nanti akan kita berikan di kesempatan yang lain. Nah, ini panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu umpan dari suhu masuk reaktor ke suhu reaksi ini dari 300 ke 700. Nah, ini sudah ketemu hasilnya begitu. Ini dari angka-angka sebelumnya tinggal memasukkan sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Selesai ya, singkat ya, mungkin hanya sekitar 10 menit. Tetapi sebenarnya kalau kita menghitung ini mungkin butuh waktu yang cukup lama. Terima kasih.